Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelina Septiani Kusmawati dengan NPM 212121041. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai artikel yang telah saya buat, yaitu pendekatan analitis terhadap novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Pendekatan analisis pada novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Untuk identitas buku, yang pertama ialah judul. Untuk judul Salah Asuhan, penulis Abdul Muiz, penerbit PT Balai Pustaka, tahun terbit 1928, nomor ISBN 978-409-407-064-2, jumlah halaman 336 halaman. Untuk sinopsis novel Salah Asuhan, yaitu novel ini menceritakan mengenai dua latar belakang dari kedua pemuda yang sangat berbeda, yaitu mengenai bagaimana seorang laki-laki yang bernama Hanafi yang telah mengalami pola asuh yang salah, karena sejak kecil ia sudah ditinggal meninggal oleh ayahnya dan disekolahkan oleh ibunya ke Betawi dengan dititipkannya kepada orang-orang Belanda. Ketika selesai sekolah, Hanafi kembali dari Betawi dan memiliki sifat kebatinan bak orang Barat. Ia bahkan tidak berkenan dengan adat kebiasaan orang Melayu, tempat di mana ia dilahirkan. Karena sedari kecil Hanafi bersekolah di Betawi, sehingga ia pun merasa bahwa dirinya sudah menyatu dengan adat kebiasaan orang Barat. Di sisi lain, ada seorang gadis cantik yang memiliki keturunan Indonesia Prancis. Dia bernama Cory Debussy. Cory merupakan teman dekat Hanafi yang dari kecil selalu bersama. Semenjak kebersamaan tersebut, Hanafi pun jatuh cinta kepada Cory. Namun Cory merasa bimbang apakah ia menyukai Hanafi ataupun tidak. Mendengar perkataan ayahnya yang bernama Tuan Debussy tentang laratnya perkawinan campur, dengan berat hati Cory menyetujui dan menjauhi Hanafi. Hanafi sangat sedih atas kepergian Cory, hingga akhirnya Hanafi dipaksa menikah dengan sepupunya yang bernama Rabi'ah. Pernikahan tersebut terjadi tidak lain untuk membalas budi karena ayah Rabi'ah telah membiayai Hanafi sekolah di Betawi. Perkawinan tersebut tidak berlangsung lama. Hanafi pergi untuk meninggalkan Rabi'ah, sehingga mereka pun bertemu dengan Cory, yaitu seorang teman semasa kecilnya. Tapi perkawinan campuran yang sesungguhnya itu banyak sekali rintangan yang ditimbulkan. Salah satunya yaitu dengan menyalahi bangsa yang menghubungkan antara hidup kedua bangsa lain. Suatu hari Hanafi pun menuduh Cory selaku istrinya yang dituduh berzina karena terdapat putung rokok di rumahnya. Dalam tuduhan yang dilontarkan Hanafi tersebut, ia sama sekali tidak ingin mendengar penjelasan dari Cory, hingga akhirnya Cory memutuskan untuk pergi dari rumahnya. Ketika kesulitan yang sedang dihadapi oleh Cory, ia bertemu dengan Nyonya Hansen dan menyuruhnya untuk tinggal di Surabaya. Di sisi lain, Hanafi bertemu dengan satu-satunya sahabat yang ia miliki, yaitu Piet. Selaku sahabat Hanafi, Piet mencoba untuk menasehati sahabatnya tersebut karena telah bertingkah laku seenaknya kepada ibu dan kedua istrinya. Hanafi merupakan sosok terpelajar, namun ia tidak bisa mengendalikan sikap kasar yang diselimuti oleh rasa buta dan tuli tersebut. Hanafi sudah terlalu bersikap bak orang Belanda, sehingga ia mengasingkan diri dari pergaulan bangsanya sendiri. Ketika mendengar nasihat yang telah diberikan Piet, Hanafi merasa bahwa ia sangat mencintai Cory, sehingga ia langsung bergegas pergi untuk menemuinya ke Surabaya. Namun, Cory berada di rumah sakit dan dia diagnosa mengidap koleria. Setelah sampai di rumah sakit, mereka berdua saling memaafkan antara satu dan yang lain. Tak begitu lama, Cory pun meninggal dunia. Hanafi merasa sangat sedih atas meninggalnya Cory. Ia merasa kehilangan atas seseorang yang dicintai yang membuatnya tinggal semalaman di pemakaman Cory. Kemudian Hanafi pun memutuskan untuk pergi ke kampung halamannya yang berada di Solok untuk meminta maaf pada ibu yang pernah ia sakiti dan istri yang ia tinggalkan. Adapun Rabi'ah yang di sana masih sangat mengharapkan Hanafi sebagai suaminya tersebut, serta ibunya yang masih memberi banyak masukan kepada Hanafi, namun oleh Hanafi tidak diindahkan.
Hanafi tetap teguh pada pendiriannya dengan cinta yang dimilikinya pada Qori. Hanafi merasa telah putus harapan karena telah ditinggalkan oleh cinta sejatinya, sehingga ia memutuskan untuk meminum obat sublimat yang berakhir meninggal dunia. Pendekatan analitis. Yang pertama ialah tema. Novel ini mengangkat mengenai tema yang terjadi antara pertentangan budaya barat dan timur sehingga tidak diperbolehkannya terjadi perkawinan campuran. Yang kedua ialah penokohan atau watak. Untuk Hanafi merupakan seorang pemuda terpelajar yang memiliki watak keras kepala dan mudah marah. Untuk Qori Debussy merupakan seorang gadis keturunan Indonesia Perancis yang sopan dan lembut. Yang ketiga ialah Rapi'ah, merupakan seorang istri Hanafi yang memiliki sifat yang penuh dengan kesabaran. Yang keempat ialah Maryam, merupakan ibu Hanafi yang memiliki rasa sabar dan pemaaf. Yang kelima ialah Tuan Debussy, merupakan ayah Qori yang sangat menjunjung tinggi budaya yang dimiliki dengan selalu menghormati budaya timur. Yang ketiga ialah latar. Latar terbagi menjadi dua, yaitu latar tempat, di mana latar tempat ini terjadi di daerah Solok, Sumatera Barat, Kota Serang, Betawi, dan Kota Anau. Untuk latar waktu yaitu terjadi pada saat masa pendudukan Belanda di Indonesia. Untuk alur atau plot yang digunakan yaitu alur maju. Sedangkan untuk sudut pandang yang digunakan yaitu menggunakan sudut pandang orang ketiga untuk menceritakan novel yang ditulis oleh penulis tersebut. Untuk gaya bahasa yang digunakan yaitu menggunakan bahasa Melayu yang di dalamnya terdapat bahasa Belanda namun masih dapat dipahami. Kemudian yang terakhir ialah amanat. Amanat yang terdapat pada novel ini yaitu bahwa hargai keputusan orang tua, jangan menutup diri terhadap apa yang seharusnya dimiliki, tetap sabar dan ikhlas dalam menjalankan kehidupan, dan senantiasa berbuat baik agar tidak menjadi anak yang durhaka pada orang tuanya. Untuk kaitan dengan Angkatan Sastra dan Kritik Ahli Sastra, Angkatan Balai Pustaka merupakan nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat produktif dan menjadi pelopor dalam menerbitkan suatu karya oleh penerbit Balai Pustaka pada tahun 1920-an. Para tokoh tersebut diantaranya adalah Nur Sultan Iskandar, Abdul Muiz, Marah Rusli, Muhammad Qasim, dan Merari Siregar. Angkatan Balai Pustaka dikenal sebagai Angkatan Siti Nurbaya karena novel Siti Nurbaya merupakan puncak karya sastra pada zaman tersebut. Angkatan Balai Pustaka juga disebut sebagai Angkatan 20-an. Hal tersebut terjadi karena banyak menuliskan tentang persoalan kaku dan adat kebebasan individu yang masih terkurung, penindasan terhadap hak perempuan, serta kesewenangan kaum tua sebagai leluhur yang mengetahui mengenai adat terhadap kaum muda. Salah satu karya dari novel Angkatan Balai Pustaka adalah novel Salah Asuhan yang terbit pada tahun 1928. Adapun kritik dari para ahli sastra yang pertama ialah Ha'anafis. Ha'anafis menilai bahwa Salah Asuhan adalah novel yang memperlihatkan seorang tokoh yang hendak maju dan menyamai kemajuan yang dimiliki oleh orang Belanda. Akan tetapi Hanafi yang telah menjadi Belanda tersebut masih merasakan kecewa terhadap kebudayaan Belanda. Novel Salah Asuhan ini menceritakan bagaimana seorang Hanafi yang mencintai gadis yang memiliki keturunan campuran namun dikekang oleh masyarakat karena pernikahan yang sangat dilarang. Yang kedua ialah menurut Ateu. Ateu mengomentari buku Salah Asuhan ini bahwa temanya sangat menarik dan terus terang membicarakan masalah diskriminasi ras atau keturunan bangsa dan sosial, tetapi perantaraan sastra yang dipergunakan oleh pengarangnya barangkali lebih menarik lagi. Untuk selanjutnya yaitu menurut Sawardi. Sawardi memberikan komentarnya mengenai novel Salah Asuhan yang diceritakan bahwa novel ini sangat menarik dalam beberapa hal, seperti bahasanya sangat lancar dan pengaruh bahasa Minangkabau yang tidak mengganggu jalan dari cerita novel tersebut. Kawin paksa yang terjadi ini menjadi pokok cerita, sehingga persoalan kawin paksa terasa sekedar sebagai latar belakang cerita, sehingga buku ini masih berpengaruh terhadap kawin paksa yang tidak menjadi fokus utama, karena fokus utama yang dibahas yaitu mengenai kisah cinta Hanafi dengan Qori. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.